Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferli Malkan Amin, NPM 21170510050 dari kelas D S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan jenis operasi set instruksi. Yang pertama ada definisi. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU dengan sebuah kamus berisi daftar perintah apa saja yang dapat dilakukan atau didukung oleh sebuah prosesor, dan biasanya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tertentu, misalnya x86, x64. Instruksinya berbentuk mesin code atau bahasa mesin. Aslinya, seluruhnya dalam bahasa biner. Untuk programmer, biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti di- dengan bahasa yang dapat dimengerti manusia, dikenal dengan bahasa assembly. Karakteristik eh, mesin instruksi atau instruksi mesin. Yang pertama ada elemen-elemen instruksi mesin. Ia terdiri dari operation code, opcode, yaitu kode operasi berbentuk kode biner, source operand reference, yaitu operand adalah input operasi. Yang ketiga ada result operand reference, yaitu merupakan hasil atau keluaran operasi. Yang keempat ada next instruction reference. Elemen ini menginformasikan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Operand dari suatu sistem operasi dapat berada pada yang pertama memori utama atau memori virtual, selanjutnya ada register CPU, dan yang ketiga ada perangkat I/O. Selanjutnya ada format instruksi, kode alamat. Kode operasi atau opcode direpresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut mnemonic. Contoh mnemonic yang pertama ada add untuk penambahan, sub atau pengurangan, dan load untuk muatkan data ke memori. Yang selanjutnya ada jenis dari instruksi. Terdapat 4 jenis dan selanjutnya akan dijelaskan. Yang pertama ada data processing, arithmetic and logic instruction. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasa mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka, istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data mengolah dan memanipulasi data mentah menjadi informasi atau hasil pengolahan. Sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran. Yang kedua ada data storage, memory instruction. Sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu 3 fungsi inti dari komputer modern, yakni mempertahankan informasi. Ia merupakan salah satu 3 fungsi inti dari komputer modern, yakni mempertahankan informasi. Ia merupakan salah satu komponen fundamental yang terdapat di dalam semua komputer modern dan memiliki keterkaitan dengan mikroprosesor dan jadi model komputer yang digunakan semenjak 1940-an. Dalam penggunaan kontemporer, memori komputer merujuk kepada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan random access memory atau RAM, dan kadang-kadang dalam bentuk lainnya yang lebih cepat tapi hanya dapat menyimpan data secara sementara. Akan tetapi, istilah computer storage sekarang secara umum merujuk kepada media penyimpanan massal yang bisa berupa cakram optis atau hard disk, beberapa bentuk media penyimpanan lainnya yang lebih lambat ketimbang RAM, tetapi memiliki sifat lebih permanen, seperti flash memory. Yang ketiga ada data movement, I/O instruction. Proses data movement ini adalah memindahkan, yaitu dapat dikatakan membackup juga, data-data dari database yang berupa data, indeks, grant, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk di-backup saja. Data movement terdiri dari 2 bagian besar, yaitu load and upload, difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri, alias isi dari database tersebut. Dan ada export dan import.
memindahkan data secara lengkap, mulai dari grain, skema, dan seluruhnya. Jika dilihat, load tersebut berhubungan dengan import, dan upload berhubungan dengan ekspor. Load berfungsi untuk memasukkan data atau transaksi ke sebuah table. Dapat dikatakan juga insert, replace, atau update. Sedangkan upload berfungsi untuk membuat dari data tabel ke fisik atau file. Kelemahan load adalah dalam prosesnya bisa saja terjadi data yang tidak berpindah secara sempurna. Upload parameter itu terdiri dari limit, membatasi beberapa record, sampel, mencari sampel yang telah ditentukan, dan when, berdasarkan kondisi. Dan pada upload, hanya satu parameter saja yang dapat berjalan alias tidak bisa berjalan bersamaan apabila parameternya lebih dari satu. Bulk Data Movement atau software pendukung. Yang pertama ada ETL, Extract Transform Load, software yang fokus terhadap data warehouse. Yang selanjutnya ada Replication dan Propagation, software yang memonitoring source database dan data, dan yang dihasilkan oleh software ini adalah pencatatan log. Perlu diperhatikan juga hak akses dalam load dan unload, import dan export minimal adalah akses select. Distribution database. Dalam distribution database terdapat tiga istilah, yaitu autonomy, independent, yaitu tabel umum akses yang diberikan berbeda dari setiap user. Isolation atau standalone. Untuk tabel khusus atau privacy itu terpisah dari user. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah transparency atau all user. Akses tabel terpisah dari user, tetapi user masih dapat mengaksesnya. Lawan dari database terdistribusi adalah database terpusat. Server yang terpusat memang diuntungkan dalam sisi maintenance, sedangkan server terdistribusi lebih rumit dalam proses integrasinya. Jika database terdistribusi, paling tidak membutuhkan sumber daya manusia atau SDM yang baik, network yang lebih baik karena permasalahannya network itu sangat fatal dan biasanya permasalahannya tidak jauh-jauh dari permasalahan traffic network. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah request dan respon. Yang keempat ada control, test and branch instruction. Unit kendali yang dalam bahasa Inggris disebut control unit atau CU adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, kontrol. Terdapat operasi yang dilakukan di dalam ALU atau Arithmetic Logical Unit di dalam CPU tersebut. Output dari CU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Pada awal-awal desain komputer, CU diimplementasikan sebagai ad hoc logik yang susah untuk didesain. Sekarang, CU diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol atau control store. Beberapa word dari mikroprogram dipilih oleh microsequencer, dan bit yang datang dari word-word tersebut akan secara langsung mengontrol bagian-bagian berbeda dari perangkat tersebut, termasuk diantaranya adalah register, ALU, register instruksi, bus, dan peralatan input atau output di luar chip. Pada komputer modern, setiap subsistem ini telah memiliki kontrolnya masing-masing, dengan CU sebagai pemantaunya atau supervisor. Mungkin sekian materi yang dapat saya bawakan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang telah kita bawakan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk perkuliahan kita ke depannya di Ilmu Komputer Universitas Lampung. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.